Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvito Kaisari Armada Putra dengan NIM 2024 dari kelas DAB. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi rekursif serta dua soal yang telah diberikan dosen kepada saya. Langsung saja ke soal yang pertama, di mana kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, dari fungsi tersebut, saya diminta untuk menghitung Fibonacci ke 5, 7, 10, dan juga membuat pohon rekursifnya untuk Fibonacci keempat. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya menamakan fungsinya yaitu hitung Fibonacci dengan parameter X, di mana ada beberapa statement atau ada beberapa syarat, di mana pada pencabangan pertama jika X lebih dari satu, maka dia akan lakukan perulangan kembali, yaitu dengan mereturn hitung Fibonacci X min 1 dan juga hitung Fibonacci X min 2. Kemudian pada pencabangan yang kedua, di mana ada X sama dengan 0, maka dia akan mereturn 0, dan juga X sama dengan 1, maka dia akan mereturn 1. Nah, untuk inputannya sendiri, saya menggunakan inputan, yaitu kita bisa memasukkan nilai apa saja untuk dihitung bilangan Fibonacci-nya. Oke, langsung saja kita run. Oke, langsung saja kita masukkan bilangan 5 sesuai dengan diperintahkan. Kita lihat. Nah, untuk nilai 5, dia memiliki Fibonacci sebanyak 5. Lalu kita coba lagi run. Kita mengecek bilangan ke-7. Bilangan Fibonacci ke-7. Nah, untuk bilangan Fibonacci ke-7 itu jumlahnya ada 13 ya. Untuk baris Fibonacci ke-7. Lalu kita run lagi, coba yang ke-10. Nah, untuk bilangan Fibonacci ke-10 memiliki jumlah bilangannya yaitu sebanyak 55. Nah, bagaimana dengan Fibonacci yang keempat? Oke, untuk jumlah bilangan Fibonacci keempat ada 3 ya. Nanti kita akan coba membuat pohon rekursifnya. Oke, langsung saja. Nah, untuk pohon rekursifnya sendiri, pertama kan kita memasukkan bilangan keempat. Untuk statementnya kan tadi sudah di, nah sini. Nah, ketika kita memasukkan bilangan Fibonacci keempat, maka dia otomatis akan memasukkan atau masuk ke percabangan yang X lebih dari satu. Maka dia akan memanggil fungsi dirinya sendiri lagi dengan mengurangi X min 1 ditambah X min 2. Jadi di sini hasilnya yaitu hitung Fibonacci 4 min 1 ditambah hitung Fibonacci 4 min 2. Nah, ketika sudah berhasil melakukan pengurangan, maka dia akan menghasilkan hitung Fibonacci 3 ditambah hitung Fibonacci 2. Nah, hitung Fibonacci 3 ini akan dilakukan perulangan kembali, yaitu kita pecah menjadi hitung Fibonacci 2 plus hitung Fibonacci 1. Mengapa gini? Karena kan 3 kan masih lebih dari 1, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian untuk hitung Fibonacci 2 kita jabarin lagi, yaitu hitung Fibonacci 1 ditambah hitung Fibonacci 0. Kemudian untuk hitung Fibonacci 2 karena masih bernilai lebih dari 1, dia akan dipecah lagi atau dijabarin, yaitu hitung Fibonacci 1 ditambah hitung Fibonacci 0. Dan hasil akhirnya yaitu hitung Fibonacci 1 ditambah hitung Fibonacci 0 ditambah hitung Fibonacci 1 plus hitung Fibonacci 1 plus hitung Fibonacci 0. Kemudian setelah melakukan perhitungan ini, kita akan eksekusi dimulai dari pertama kali kita memasukkan, yaitu mulai dari itu Fibonacci 3, itu Fibonacci 2, kita eksekusi hasilnya seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, dijabarkan. Kemudian menghasilkan ini dan hingga akhir akhir dari pohon rekursifnya yaitu menghasilkan nilai 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0. Maka hasilnya ada 3. Nah, ini sudah membuktikan bahwa itu Fibonacci 4 benar ya, ada 3 sesuai dengan hasil codingan ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang 2, di mana kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list tersebut merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita buat pohon rekursifnya juga. Nah, untuk kalian ketahui bahwa palindrom ini adalah satu kondisi di mana dia memiliki bilangan yang sama.
Gitu. Jadi ketika kita ngecek antara bilangan depan dan juga belakang itu memiliki nilai yang sama. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri di sini saya menamakan fungsi cek palindrom dengan parameter kata. Di sini ada beberapa statement di mana jika len kata atau ketika kata yang ada di dalam list itu kita hitung kurang dari 2, maka dia akan return true. Dan jika kata pada indeks pertama tidak sama dengan kata pada indeks terakhir, maka dia akan return false. Dan jika tidak, maka dia akan return atau memanggil fungsinya lagi, yaitu dengan parameter kata indeks pertama dan juga indeks akhir. Jadi dia akan mengecek indeks depan dan juga belakangnya. Nah, untuk listnya sendiri ini sudah saya siapkan. Langsung saja kita coba kan. Nah, ketika saya run hasilnya adalah menghasilkan nilai true. Saya coba run lagi. Nah, benar ya, berarti list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini merupakan bilangan palindrom. Gitu. Oke, langsung saja kita bikin power recurse-nya. Nah, untuk power recurse-nya sendiri, nah, pertama-tama kan kita menghitung panjangnya ya. Panjangnya di sini ada 8. 8 kurang dari 2, bukan ya. Jadi dia akan masuk ke percabangan yang else. Di mana dia akan memanggil fungsinya sendiri dengan mengambil bilangan pertama dan juga kedua atau terakhir. Menghasilkan 1,1 ini ya, depan, belakang. Dia akan pending. Ini lagi kita akan mengecek lagi karena kan jika kita learn dia masih bernilai 6 ya. Jika kita sudah ambil 2 tadi. Lalu kita cek lagi masuk ke percabangan else, mengambil 2, lalu masuk ke percabangan else lagi, mengambil yang 3, hingga sampai cek palindrom 4,4. Sehingga jika kita hitung, maka dia panjangnya bernilai 0. Dan 0 itu kurang dari 2. Nah, jika kurang dari 2 kan, maka dia akan return true ya. Sesuai dengan yang ini. Nah, untuk eksekusinya, kita mulai dari bawah. Nah, ini mulai menghitung len atau hitung jumlah total list yang ada di situ. Kita cek pada bagian depan dan belakang yang pertama. Lalu selanjutnya depan dan belakang yang kedua, ketiga, keempat, hingga menghasilkan len listnya itu bernilai 0 atau kurang dari 2 sehingga bernilai true. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan fungsi rekursif dan pengerjaan tugas dari dosen kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.